Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu pada hari ini. Semoga dengan keputusan kita untuk meringankan langkah kita menuju majelis ilmu pada hari ini juga menjadi alasan di mana langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni dinul Islam. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau yang selalu istiqomah dengan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat mualimat dimanapun berada, perkenalkan saya Hilda sebagai moderator di Mutiara Ramadan edisi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, di studio saya sudah bersama dengan salah satu ustadzah dari Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, yakni ada Umi Niswah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik sahabat mualimat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Umi Niswah sebagai narasumber kita pada Mutiara Ramadan kali ini dengan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ya Mi. Mungkin sebagai kaum muslimin dan muslimat, dalam membaca Al-Quran ini sebenarnya bukan lagi menjadi hal yang asing ya Mia bagi kita. Karena ini menjadi salah satu juga ladang pahalanya kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, yang dimana ketika membaca Al-Quran ini sangat banyak pahala yang bisa kita dapatkan ya Mia. Tidak hanya membacanya, bahkan ketika kita sudah mengamalkannya pun lebih sempurna lagi begitu ya Mi. Dan pada bulan Ramadan ini dimana menjadi bulan turunnya Al-Quran, kemudian pasti juga umat muslim akan berlomba-lomba untuk menjadikan salah satu kegiatan ini, yakni membaca Al-Quran, menjadi ladang pahalanya ya Mia. Kita akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran yang mungkin bisa jadi kita tidak menyadarinya Mi. Nah mungkin nanti Umi Niswah akan memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada kita semua terkait dengan kesalahan-kesalahan apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam membaca Al-Quran. Tanpa menunggu waktu yang lama, saya akan memberikan kesempatan kepada Umi Niswah selaku narasumber kita pada hari ini. Kepada Umi Niswah, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustazah Hilda atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat dan rahmat Allah, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, kita senantiasa mampu melaksanakan amal-amal sholih, terutama amal sholih yang berupa tholabul ilmi. Ini penting sekali nggih. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sahabat mu'alimat yang berbahagia dimanapun berada, gitu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Hilda, bahwa kali ini kita akan mencoba mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebelum lebih lanjut, saya akan bacakan potongan ayat yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah,
Alhamdulillah Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita supaya apa? Supaya kita punya punya pegangan begitu. Nah, tentunya pegangan ini harus kita pelajari, harus kita baca, harus kita tadaburi begitu ya. Nah, ternyata dalam Al-Quran ini membacanya ada pahala sendiri, mentadaburinya juga, kemudian ketika kita mau mengkaji ada keilmuan. Nah, begitu istimewanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan itu menjadi mulia. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia mulia juga. Maka barang siapa yang bersama Al-Quran maka dia akan mulia. Hal apa yang berkaitan dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Nabi yang membawa Al-Quran, Nabi mulia. Bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan mulia. Maka orang yang membaca Al-Quran maka menjadi orang yang mulia. Nah, itu ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi semangat kita supaya nanti kita juga semangat untuk lebih paling tidak membacanya. Nah, setelah kita membacanya, oke, kita tambah ilmunya dengan apa? Belajar, meningkatkan tahsinnya, mungkin seperti itu. Okay? Baik, kita ke pokok materi atau kita ke pokok pembahasan, yaitu kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan lahan. Lahan itu artinya adalah kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran ini ada dua macam, Ustazah, gitu ya. Yang mungkin kita juga sudah sering mendengarnya, gitu ya. Tetapi tidak ada salahnya kan kita itu memang orang yang perlu selalu. Karena kalau sekali itu nampaknya ini lewat. Saya sering bahasakan ke anak-anak begitu ya. Kamu belajar itu ibarat orang kenalan gitu. Kalau ketemu sekali, alamat lupa itu sering sekali gitu kan. Betul, tetapi kalau kamu bertemu dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sehari-hari kamu bertemu dengannya, kamu nggak mungkin melupakan teman itu kan gitu. Benar, sama ketika belajar juga begitu. Kalau sekali alamat lupa itu bisa dikatakan 99 gitu kan. Maka perlunya ada mereview atau memurojaah. Nah, ini bagi yang sudah mengetahui nanti bisa memurojaah, sehingga nanti kalau ada kesalahan dalam yang kami sampaikan bisa disampaikan kembali ke kami begitu. Baik, kita masuk ke materi ya, mengenal kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran, bahwa kesalahan dalam baca Al-Quran itu ada 2, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah lahnul jali, gitu ya, lahnul jali. Apa sih yang dinamakan dengan lahnul jali itu? Nah, beberapa dari buku ya pengertiannya, kesalahan jali atau lahnul jali itu adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran pada lafadz yang mana kesalahan itu merusak susunan bangunan kalimat atau susunan tatanan kalimat, sehingga karena tatanannya rusak maka maknanya juga rusak. Gitu. Nah, karena maknanya rusak maka karena bangunannya rusak maka maknanya juga rusak atau berubah gitu. Nah, di dalam kesalahan jali ini ada 3 ya, mungkin kita mencoba untuk mengangkat begitu. Yang pertama, ibdalu harfin biharfin ya. Jadi kesalahan jali yang pertama ini bisa terjadi dengan apa? Ibdalu harfin biharfin, tergantinya huruf dengan huruf ya. Jadi tergantinya huruf dengan huruf ya, kadang-kadang entah terburu-buru atau apa, kadang orang baca alhamdulillah gitu ya. Maka yang terdengar gitu kan alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Nah, itu merusak, berubah nggak maknanya? Coba kita lihat begitu ya. Alhamdulillah itu dalam bahasa Arab kalau mau kita ini kan, alhamdulillah itu berasal dari kata apa? Hamidah. Artinya memuji. Nah, kemudian kalau jadi pujian. Masuklah lafadz al di situ maka menjadi segala puji. Sementara alhamdulillah, hamada itu artinya hancur. Insya Allah jauh banget gitu kan. Nah, maka hamada itu hancur. Maka hamdun
kehancuran. Masuk al maka situ alhamdulillah segala kehancuran. Nah, maka kita baca alhamdulillahirabbil alamin segala kehancuran. Nah, naudzubillahi min. Iya, jangan sampai kita seperti itu. Okay. Nah, contoh berikutnya misalnya kita mengubah ini ya, lafaz tashkurun kemudian dirubah menjadi taskurun. Beda enggak itu kira-kira? Tashkurun dengan taskurun. Tafasi dengan biasa gitu ya. Taskurun ya, tashkurun. Nah, beda. Kalau tashkurun apa artinya? Bersyukur. Syakaro. Kemudian taskurun sakar. Mabuk. Iya, jadi mabuk gitu kan. Maka di ujung ayat yang kita baca tadi gitu kan ada la'allakum tashkurun. Nah, ketika kita berpuasa ujungnya supaya kita menjadi hamba yang bersyukur gitu kan. Kalau dibaca dengan taskur mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang mabuk gitu kan. Maka ini jauh kan gitu. Maka di sini ini apa? Termasuk kesalahan jali atau berat gitu kan. Berarti di poin sini pentingnya kita mengetahui makhrajul huruf itu. Betul, ya, ini kaitannya dengan makhrajul huruf. Ya, betul. Oke, baik, ini yang pertama tentang kesalahan jali ada pada ibdalu harfin bi harfin, terjadinya atau tergantinya huruf dengan huruf. Maka ini diusahakan tidak terjadi gitu. Maka memang penting sekali yang Ustazah bilang tadi ya bahwa harus belajar makharijul huruf gitu. Oke, berikutnya ya ibdalu harokatin bi harokat. Tergantinya harokat dengan harokat ya, gitu ya. Nah, harokat itu ada berapa? Fathah, kasroh, dhammah. Iya, harokat itu ada 3 dalam ini ya, ada 3. Namanya harokat kan bergerak. Iya. Harokah, taharroka bergerak, harokat bergerak. Maka 3 fathah, dhammah, kasroh. Gitu. Contohnya apa? Fakul tustaghfiru rabbakum, maka aku katakan istighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Siapa yang berkata di situ? Allah kan. Fakul tustaghfiru rabbakum, maka aku katakan istighfarlah atau minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Kalau diganti harokatnya misalnya dengan tak fakul tastaghfiru misalnya, maka katakanlah kamu katakan bahwa istighfarlah. Nah, jadi ini ya agak jadi menyimpang gitu, meskipun hanya dengan saya ke kamu kan beda objek gitu, beda objek subjek ya, beda subjeknya begitu. Berikutnya adalah ibdalu harokatin bisukun atau ibdalu sukunin biharokah. Nah, karena tadi tidak termasuk ini ya, harokat tidak sukun tidak termasuk harokat, maka di sini masuk dalam kategori kesalahan jali gitu ya, bahwa tergantinya sukun dengan harokat itu juga termasuk kesalahan jali gitu. Contohnya apa? Wawado'athu ummuhu misalnya terganti dengan wawado'tu ummuhu, wawado'tuhu ummuhu atau tanpa dibaca haknya begitu. Nah, gini Ustazah, jadi karena tadi memang agak berat ya ketika terjadi kesalahan pada lafadz, kemudian kesalahan pada tergantinya huruf, kemudian harokat, kemudian sukun atau sebaliknya begitu ya. Maka kesepakatan para ulama qurra itu ya, membaca Al-Qur'an dengan kesalahan jali itu hukumnya haram. Astagfirullah kan gitu. Berapa banyak kita baca Al-Qur'an tapi justru malah kita terlaknat dengan Al-Qur'an itu sendiri, karena harusnya dibaca apa, tulisannya apa, dibaca apa. Ini saya mengaitkan dengan berarti metode Iqra kita itu ya Mia. Dari awal kan kita sudah belajar terkait dengan huruf, makhraj hurufnya kita perbaiki, kemudian dari Iqra 2 kita belajar harokat dan sebagainya, itu ternyata untuk menghindari kesalahan jali ini ya. Gitu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita mengetahui ini, semangat kita untuk memperbaiki itu juga semakin tinggi, tinggi ya? lagi. Baik. Kita lanjutkan pada kesalahan-kesalahan yang kedua gitu ya. Kesalahan yang kedua ini dinamakan dengan khafi. Nah, sebelum ke kesalahan khafi, bahwa kembali ke jali tadi, jali itu artinya adalah jelas, sehingga ketika orang membaca Al-Quran dan disimak terjadi kesalahan jali, maka secara umum bisa diketahui gitu, meskipun orangnya tidak mendalami ilmu tajwid, karena jelas kan, ta dibaca tu, ti dibaca ta, atau tas dibaca tas.
Jelas kan? Sehingga iya. orang yang tidak mendalami tajwid pun insya Allah bisa mengetahui bahwa itu salah gitu kan. Maka namanya jali, jelas gitu kan. Hingga orang yang tidak mendalami tajwid pun insya Allah bisa mengetahui bahwa itu adalah kesalahan gitu. Sekarang kita ke lahnul khofi, ya, kesalahan khofi. Kesalahan khofi ini adalah kesalahan yang terjadi pada lafadz ketika membaca Al-Quran yang menyalahi huruf qura. Huruf itu kebiasaan yang dibaca misalnya dari Nabi sampai ke kita, misalnya ada gimana bacanya, dengung-dengungnya seperti itu ya. Tetapi tidak sampai merusak bangunan kalimat atau makna gitu. Tidak sampai merusak bangunan makna sehingga masuk pada kesalahan khofi. Nah, mungkin sedikit kita mengetahui apa jenis-jenis kesalahan khofi itu. Mungkin saya menyampaikan beberapa saja gitu ya, karena kalau digali semuanya itu banyak sekali ternyata ya gitu. Nah, sedikit yang pertama adalah takrirur ra, terlalu takrir ra-nya, gaber itu loh. Itu ar-rahmanir rahim misalnya seperti itu. Cukup, jadi ra itu satu getaran saja. Ar-rahmanir rahim. Cukup gitu aja, nggak sampai gaber itu. Kadang kan ar-rahmanir rahim. Misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak terlalu gaber gitu ya, atau tidak terlalu takrir ra-nya itu. Cukup satu getaran saja. Nah, yang kedua begitu ya. Tarku gunnah. Nah, mungkin ini yang sering ini ya, sering apa? Ketika membaca Al-Quran kadang-kadang tak stabil. Gunnah itu gak stabil. Jadi meninggalkan gunnah atau terlalu panjang gunnahnya. Misalnya ya, contoh misalnya nun bertasydid atau mim bertasydid itu kan gunnah. Harusnya kan tekan dua harokat gitu ya, atau dua ayun. Gampangannya kalau saya ke anak-anak itu ya seperti kamu ini loh, kamu nyanyi itu kan ada biranya. Di ayun gini gampangannya kan gitu. Inna, gitu kan. Amma, nggak ditekan. Kalau misalnya cuma amma, memang masuk tapi nggak ada gunahnya di situ. Maka kalau pas di situ termasuk meninggalkan guna. Kalau mau panjang sekali ya juga nggak boleh. Inna, nggak boleh gitu kan, terlalu panjang. Maka cukup boleh dibaca tiga harokat atau tiga ketukan gitu ya. Tapi yang saya pelajari untuk gunnah itu dua harokat, dua ayun, dua ya gitu. Maka ketika baca gunnah misalnya bukan yang mim bertasydid atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf gunnah, misalnya mayyakulu, tidak mayyakulu, cukup masuk, tetapi nggak ada gunahnya, gitu. Itu termasuk kesalahan khafi. Memang tidak merusak makna gitu kan, tetapi menyalahi kebiasaan ulama qurra begitu kan. Dan tidak hanya qurra, karena memang ya qurra kan termasuk ini ya, maksudnya termasuk sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi juga qurra ya, menyalahi kebiasaan itu. Nah, berikutnya yang mungkin perlu kita ini ya, tarku mad, meninggalkan mad. Atau sebaliknya memanjangkan mad gitu, atau malah bahkan kadang-kadang yang tidak ada madnya tambah-tambahin mad gitu kan. Misalnya kadang kan gini ya, nggak ada madnya ini misalnya Bismillah, lahnya itu dengan satu ayun ya, satu ayun sama tabi'i kan. Bis, di situ kan nggak ada yaknya. Kalau bis ada lafadz apa di situ? Ada tambahan huruf kan? Nah, sehingga kalau ada tambahan huruf khawatirnya malah masuk kepada kesalahan jali. Bis. Nah, itu kan ada tambahannya nggak di situ? Ada bis, itu berarti ada tambahan ya di situ. Panjang. Bis Mila, panjang. Lahnya cukup satu aja, itu mad tabi'i kan satu ayun atau satu alif kan gitu. Maka tidak terlalu panjang untuk membaca mad tabi'i, itu cukup satu alif saja atau satu ayun. Jadi untuk membiasakan tuh di ayun gini aja. Gitu. Terus bis, cukup satu ini aja, bis senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka tidak perlu dipanjang-panjangkan ketika membaca Al-Quran atau diseret-seret gitu kan. Nah, maka disinilah perlu ketika mengajarkan awal itu tek-tek-tek gitu. Gitu. Yang sudah katakan tadi, ketika Iqra itu kan pertama pengenalan makhorijul huruf supaya tidak
terjadi kesalahan-kesalahan itu, kemudian fathahnya harus bagaimana gitu ya. Jadi sehingga terminimalisir gitu kan. Jadi tujuan tahsin atau tujuan untuk belajar menaruh anak-anak kita di tempat ikro, tempat-tempat belajar itu kan tujuannya adalah meminimalisir dari kesalahan gitu. Karena kalau mat ini memang sedikit riskan ya Mia, karena kalau ngajinya terburu-buru matnya terlewat. Betul. Kalau lagi semangatnya lagi kadang matnya juga ditambah nih. Gitu. Nah berikutnya, nah ini juga nggak kalah penting ini, itmamu harokat. Jadi perlunya menyempurnakan harokat yang tadi fathah, dhammah, kasrah. Nah, maka karena perlunya itmamu harokat, maka nggak boleh ta'wijul fak atau memiring-miringkan geraham, gitu kan. Jadi menjadikan harokat itu miring-miring. Apa yang sering kita dengar biasanya kan, harokat kasroh menjadi seperti antara A dan I. Jadi E. Iya. Maka B. B. Iya, jadi imalah kan, kalau itu kalau dalam Al-Quran kan hanya ada satu imalah kan. Majreha itu hanya satu, tapi kadang sering kita wadduhi, mungkin ada yang baca kayak gitu. Nah itu tidak ya. Jadi di sini termasuk dalam ta'wijul fak. Memiring-miringkan ta'wij itu kan bengkok. Nah, gitu bengkok sehingga dimiring-miringkan. Kalau kata siapa ya? Jadi ingat ini ketika belajar ini mendapatkan zaman dulu begitu kan. Al-Qur'an itu kan hanya lambang-lambang kan ininya, hanya lambang-lambang. Sehingga kalau zaman dulu misalnya Khalifah Utsman gitu kan mengirimkan sahabat siapa untuk mengajar di mana, ya sama gurunya. Kalau kita kan nggak terbantu dengan adanya fathah, kasroh, dhammah gitu kan. Dulu itu tidak aja nggak ada. Ya hanya garis simbol-simbol gitu ya, simbol-simbol kayak gitu lah. Ini yang dibaca ba yang mana, yang dibaca sa yang mana gitu kan. Nah, terus ada ulama ad-Duwali, kalau nggak ya, lahirnya itu namanya ad-Duwali gitu ya. Itu mengumpulkan dari beberapa kabilah begitu ya. Setiap kabilah itu diambil satu yang sekiranya pandai untuk menulis gitu kan, dikumpulkan, maka silahkan diharokati gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ijtihadnya para ulama sampai kepada kita sehingga kita lebih mudah kan gitu. Ijtihadnya orang-orang dulu, maka orang-orang dulu itu kalau belajar memang ditujukan untuk umat betul gitu ya. Sampai kalau kita mengenal siapa itu yang menemukan angka 0 itu kan kalau nggak salah umat Islam ya itu ya. Nah, itu saya pernah mengikuti itu tuh, dia belajar itu tujuannya apa? Oh, umat Islam itu perlu matematika. Kenapa kok perlu matematika? Karena perlu untuk bagi waris. Nah, itu kan. Nah, maka salah satunya ad-Duwali ini mungkin juga begitu. Umat Islam itu perlu kayak gini. Kalau nggak begini nanti nggak sampai gitu kan, terputus ininya, mutawatirnya itu terputus gitu kan, bisa membacanya ya. Nah kembali kepada ini ya untuk harokat ini tadi, beliau mengatakan begini, silakan kamu harokati kalau aku memonyongkan bibirku begitu kan, idma musyafatain, memonyongkan bibirku maka tulislah dhammah, gitu. Kalau aku memonyongkan bibirku maka tulislah dhammah di situ. Maka sempurnanya dhammah itu adalah ketika kita memonyongkan bibir. Dan ternyata ini nggak sederhana belajar itu. Sampai ada guru itu gini kan, buka lagi, sampai gitu-gitu. Ada yang sampai lebay seperti itu. Tujuannya apa? Supaya bisa membedakan antara fathah, dhammah, kasrah kan gitu. Ya, saya lanjutkan lagi yang ini ya. Nah, kalau aku memonyongkan bibirku, silahkan kamu harokati dengan dhammah gitu. Maka sempurnanya harokat dhammah itu adalah dengan memonyongkan bibir. Kalau aku buka gerahamku, maka silahkan kamu harokati dengan fathah. Jadi fathah itu membuka aja, membuka A, ba, ta, gitu. Kalau misalnya aku menjatuhkan gerahamku, silahkan kamu harokati dengan kasroh. Dijatuhkan gerahamnya, bukan senyumnya gini ternyata. Ya mungkin saya juga pernah ngalamin belajar yang I. Yang ngarami seperti itu juga ya. Nah ternyata saya temukan gini, ternyata kasrah itu adalah menjatuhkan gigi geraham I. Gitu.
Nah itu istihadnya para ulama supaya apa? Ketika kita belajar itu sesuai, meskipun ya suruh senyum-senyum, suruh sampai miring-miring giginya, nah, supaya itu apa? Bisa membedakan antara harokat fathah, kasrah dan dhammah. Nah gitu. Wah, ternyata tidak sederhana ya Mia. Tidak sederhana. Ya. Oh ternyata kita itu belajar fathah, sudah baca Quran setiap hari, ternyata fathah, dhammah, kasrah itu ternyata ya nggak cukup 1 bulan gitu kan. Tetap harus semangat gitu ya. Gitu. Nah maka tetap kita harus belajar tahsin supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Betul. Dan kalau misalnya pun tidak sampai kepada tajwidnya, ya harapannya tetap sampai ya, karena membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Tetapi belajarnya fardu kifayah. Lah gimana kita mau sampai pada fardu ain kalau kita fardu kifayahnya juga nggak dipelajari kan gitu. Maka tetap kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Dari mana? Ya kita harus belajar gitu kan. Maka sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Jazari bahwa al-akhdu bitajwidi hatmun lazimun faman lam yujawidil Qur'an athimun. Membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya adalah wajib, seperti yang dikatakan oleh Imam Jazari bahwa wal akhdu bitajwidi hatmun lazimun faman lam yujawidil Qur'ana athimun. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Barang siapa atau siapapun yang tidak membaca dengan tajwid maka dia berdosa, athimun. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwid lah gitu kan, Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya turun begitu, tapi sampai kepada Nabi itu kan juga dibacakan oleh malaikat Jibril gitu kan, dan Nabi juga selalu melazimkan untuk setoran kepada malaikat Jibril gitu. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan seperti itulah Al-Qur'an sampai kepada kita gitu. Maka seyogyanya kita belajar ilmu tajwid gitu ya, supaya mengurangi dari kesalahan-kesalahan khafi ini, meskipun tidak sampai pada merusak makna. Tetapi kan ketika kita baca dengan tajwid kan lebih enak didengarnya ya. Iya, betul. Dengan yang baca Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu kan, tidak ini ya, didengar aja kayaknya seorang kumur-kumur gitu kan. Ya begitu Ustazah. Seperti pada kalau yang tadi jali itu kan jelas ya. Nah kalau khafi itu samar, sehingga kesalahan-kesalahan khafi itu hanya bisa diketahui ketika orang itu belajar. Hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang belajar tajwid, belajar tahsin gitu. Maka ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa memang kita harus belajar gitu. Karena tadi ya seperti yang Umi jelaskan ya Mi, kayak tadi harokat fathah, kasroh, terus dhammah itu ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Betul. Untuk dasar-dasar. Mungkin waktu kecil-kecil gitu ya Mi, kadang kan kalau Iqra kita dari TK gitu ya Mi ya. Kalau TK gitu paling gurunya menjelaskan dibuka mulutnya, mecaca, mecici, mecucu gitu dan sebagainya Mi. Ternyata ada lagi tadi, ternyata kalau kasroh itu ternyata gigi gerahamnya ya Mi ya tadi harus turun gitu. Ya, gitu. Ternyata kalau tidak turun itu masuk ke hidung ternyata. Jadi dengung itu tadi ya, dengung, akhirnya jadi khaisum suaranya gitu. Masya Allah. Ya berarti memang tadi kesalahan yang khafi ya Mia. Khafi iya, mungkin hanya orang-orang yang sudah ini aja lah yang bisa ini ya. Jadi ketika kita menyetorkan kemana, disitulah beliau bisa mengoreksi. Kalau misalnya sekelas kita mungkin masih ya lolos-lolos aja gitu ya. Tetapi kalau sudah lebih tingkat tinggi lagi, maka kesalahan kecil aja, bahkan tidak hanya sampai melihat banget, itu bisa membedakan antara dhammahnya itu mencucu bener atau tidak, itu bisa kelihatan. Oh iya, berarti ini ya sahabat mu'alimat, ternyata pentingnya belajar tajwid itu juga salah satu alasannya ini tadi ya Mia. Kesalahan khafi ini dalam membaca Al-Quran ternyata hanya kita sadari itu ketika kita paham ilmu tajwid itu ternyata. Kalau tadi kesalahan yang jali itu ya Mi, tanpa kita mendalami ilmu tajwid mungkin kita langsung udah kerasa sendiri ini harokatnya yang salah atau kita hurufnya yang salah. Ternyata kalau kesalahan khafi ini ya kalau tidak belajar
ya emang nggak paham ternyata sahabat mualimat semuanya. Baik, pemaparan yang disampaikan oleh Umi Niswa pada kesempatan kali ini Masya Allah sekali ya teman-teman. Banyak sekali hal-hal baru yang saya pribadi baru ngeh gitu ya, baru mengetahuinya. Mungkin juga sahabat-sahabat di mualimat, sahabat-sahabat mualimat semua di rumah juga baru mengetahui, atau mungkin ada yang merefresh kembali, murojaah kembali terkait dengan ilmu tajwidnya. Kemudian juga kita menyadari betapa ketika membaca Al-Quran itu ternyata ada ilmu-ilmu yang terselip di dalamnya yang seharusnya kita ini menguasai sebagai umat muslim yang kesehariannya pasti dekat dengan Al-Quran, pasti terbiasa dengan membaca Al-Quran. Jadi sangat rugi sekali ya Mi ketika kita melakukan kebiasaan itu tapi ternyata ada kesalahan yang kita lakukan di kebiasaan kita gitu. Ya, baik, terima kasih kepada Umi Niswa. Mungkin saya ingin bertanya Mi. Ya, pada prakteknya Mi, kalau kita tadarus ya Mi ya, biasanya kan kalau tadarus anak-anak di asrama itu mungkin ada ustazahnya yang mendengarkan. Mungkin kalau sebagai anak kosan gitu Mi yang tinggal sendiri dan sebagainya, tadarus kan kita lakukan sendiri Mi, baca Al-Quran sendiri gitu Mi. Nah, untuk tadi kesalahan khofi itu tadi Mi, yang tidak kita sadari, bahkan mungkin kesalahan jali pun kita bisa melakukannya ketika makhorijul huruf tuh kita tidak pahami betul gitu terkait dengan bagaimana cara pengucapannya, kemudian keluar dari mana dan sebagainya. Terus kita membaca Al-Quran sendiri tanpa kita sadari ada kesalahan. Nah, itu gimana hukumnya Mi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang kalau ini tersampaikan secara umum langsung dites haram gitu, kayaknya orang malah takut yang baca Quran ya. Iya Mi, takutnya nanti wah ini kalau daripada salah mending. Dan memang iya ada apa namanya atas statement bahwa sayang kalau kita membaca Al-Quran justru malah kita terlaknat oleh Quran itu sendiri. Nah, gitu. Karena apa? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan. Akan tetapi dari beberapa kesepakatan ulama juga bahwa kesalahan-kesalahan itu terjadi termasuk pada hukum haram ketika dia mengetahui dan sengaja melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pada hadis ini ya, barang siapa yang baca Al-Quran dengan baik atau dengan pandai, dengan pintar gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala itu ya. Tetapi barang siapa yang membacanya dengan ya tak, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetap ada pahala. Gitu. Baik, alhamdulillah. Asalkan itu tadi catatannya tidak disengaja. Dan setelah tahu, maka ada usaha untuk mau belajar gitu. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan bacaan Quran yang mahir tadi itu gitu. Baik, mungkin ini sekaligus ya Mi, ini semoga menjadi hal-hal yang bisa memotivasi kami semua yang di studio maupun di rumah, bahwa ternyata ilmu mempelajari Al-Quran itu akan selalu ada dan bermanfaat bagi kita ya Mi ya. Tidak betul. Hanya bukan berarti ketika kita kecil kita sudah akrab dengan Iqra, kemudian udah hatam Al-Quran nih berkali-kali, maka kita belajar tajwidnya cukup gitu. Ternyata tidak gitu. Betul, ya. Iya. Memang ilmu di atas langit masih ada langit itu ya. Betul. Di atas langit kalau kita selesai dalam bacaannya maka kita bisa belajar ke bacaan-bacaan yang lain kan. Ternyata ada bacaan yang sampai kepada kita itu kan hanya satu riwayat, riwayatnya Hafiz. Kalau kita mau meningkatkan lagi bisa nanti kita mengambil riwayatnya Qalun Qunbul, kemudian Ibnu Katsir, banyak sekali kan. Di situ masih ada ilmu-ilmu lagi yang bisa kita ambil. Sementara kita aja belum bisa menyelesaikan yang Asim ya atau Hafiz ya. Kalau yang sampai kepada kita ini kan belajar atau membaca Al-Quran yang lewat jalur sanadnya Hafiz gitu. Nah, mungkin dengan ini juga berlomba-lomba untuk menggapai sanad Imam Hafiz gitu ya, karena juga belum banyak orang yang menjalurkan bacaannya gitu kan, juga belum banyak yang kita temui kan, juga belum banyak gitu. Masya Allah sekali teman-teman, banyak sekali insight positif hari ini dari Umi Niswa untuk kita semua sahabat mualimat terkait dengan
kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, yang bisa kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini di momen Ramadan kali ini ya Mi, insya Allah akan menjadi momentum juga bagi kita semua untuk meningkatkan lagi ilmu kita dalam membaca Al-Quran, di mana kita harapkan membaca Al-Quran ini menjadi salah satu ladang pahala kita di bulan Ramadan ini, yang sekali membacanya aja kita insya Allah mendapatkan banyak pahala ya Mi, yang dihitung dari per huruf dan sebagainya. Maka lebih afdol lagi teman-teman ketika sudah mengetahui ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan, kita juga membaca Al-Qur'annya juga jadi lebih lega lagi karena sudah sadar tadi dengan hukum-hukum tajwidnya, kemudian dengan tartil murotal gitu ya Mia, untuk salah satu, bisa jadi salah satu wishlist kita nih teman-teman di bulan Ramadan kali ini. Nah, itulah Al-Qur'an ya Ustazah ya. Kalau kita pelajari, jadi Al-Quran itu sampai kepada kita tidak hanya huruf-hurufnya. Ternyata malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi dengan apa? Bacaannya, kemudian lagunya, harus, maksudnya tidak sampai yang kemudian kita buat kayak apa ya, nyanyian gitu, enggak. Tapi makanya di sini perlu dipelajari sehingga yang perlu yang dibakukan gitu kan, yang sampai kemarin kan qiraah sab'ah gitu kan. Nah, ada semacam itu juga perlu kita pelajari sehingga kita nggak selesai pada bacaan-bacaan itu saja gitu kan. Ternyata Al-Quran itu ilmunya luas sekali dan kita itu belum seberapa masuk itu ya. Betul. Kita masuk itu belum seberapa, masih banyak lagi ininya keilmuan Al-Quran itu. Banyak sekali. Kadang kalau di budaya kita Mi ya, karena kita kan merayakan hataman Al-Quran dan sebagainya ya Mi, mungkin di situ juga menjadi tolak ukur seseorang ketika sudah hatam Al-Quran, maka ya sudah belajar Al-Qur'annya sudah selesai, sudah cukup gitu ya. Nah, ini ternyata, sayangnya kita kan begitu ya. Iya, betul Mi. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau Umi sampaikan mungkin terkait dengan bisa memotivasi teman-teman atau murid-murid di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta ataupun juga dengan sahabat mu'allimat dimanapun berada. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin ini di penghujung acara ya. Sebagai motivasi untuk kita semua bahwa memang kita itu harus senantiasa belajar, karena memang belajar itu kan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, termasuk salah satu adalah ilmu Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjadikan kita mulia. Kan ada juga hadis yang mengatakan begini, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka aku akan penuhi segala kebutuhannya. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka aku akan penuhi, kurang lebih seperti itu, maka aku akan penuhi kebutuhannya. Nah, ini yang menjadikan kita harus termotivasi ya, begitu ya. Kadang-kadang kita itu seakan-akan sibuk dengan apa gitu ya, sehingga lupa gitu kan. Baca Al-Quran baru dapat 1 juz aja wis megap-megap gitu ya. Sesempatnya karena, gitu ya. Karena nggak menjadi apa ya, daftar tunggu. Tidak menjadi apa ya, sesuatu yang memang harus dinomorsatukan gitu. Ingat salah satu ulama itu ketika Ramadan itu khatam Quran itu paling enggak 60 kali. Masya Allah. Itu berarti kan paling enggak 1 hari 2 juz itu ya? Iya, betul. 1 hari 2 juz. Lah kita 1 bulan 1 juz aja kadang-kadang nggak sampai gitu kan. Nah, maka memang untuk mencapai ke sana salah satunya memang bacanya lancar dan benar gitu. Tidak hanya sekedar baca-bacaan saja. Maka orang bisa mencapai baca seperti itu. Nah, memang harus baca benar dan lancar. Saya pernah diajari oleh salah satu ustazah itu kan, diukur gitu kan. 1 juz itu setengah jam. 1 juz itu setengah jam. Itu minimal tidak meninggalkan tajwid-tajwidnya. 1 juz setengah jam. Berarti 1 lembar 3 menit ya. 3 menit. 1 lembar kurang lebih 3 menit. Nah, itu paling tidak minimal 1 juz itu 30 menit. 30 menit. Nah, untuk mencapai itu memang harus, apalagi sama tajwidnya gitu kan. Kadang ada di antara ustazah itu kan yang ketat banget. Kalau tidak benar tajwidnya maka tidak diloloskan, begitu ya. Betul. Nah, karena untuk menjaga supaya bacaan itu nggak rusak gitu kan, supaya nggak rusak, maka meskipun untuk mengejar target hafalan pun ya memang dituntut tajwidnya benar gitu. Nah, maka untuk mencapai ke sana memang yang membedakan itu adalah banyak latihan. Yang membedakan orang yang fasih
dengan orang yang ya tak itu hanya pada satu, apa latihannya. Maka ini memberikan peluang bagi kita. Maka berapa banyak kita lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi Masya Allah gitu kan, melebihi dari kita orang yang ini. Apa? Ternyata benar yang dikatakan Imam Jazari. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang fasih membaca dan orang yang terbata-bata itu atau tanpanya gitu kan, tanpa kefasihan itu, melainkan bergantung pada faktor gerahamnya. Maka dia mau nggak menggerak-gerakkan gerahamnya. Kadang kan nggak bisa bilang ro disuruh ro masih kayak gitu. Nggak mau berapa kali dia melatih, kalau mau terus insya Allah dia bisa gitu kan gitu. Maka di situ nah ini menjadikan motivasi buat kita semua begitu ya, bahwa Al-Qur'an itu mulia. Siapapun yang bersama Al-Qur'an maka dia akan mulia. Dan Al-Qur'an tidak mempersulit. Itu buktinya gitu kan, banyak beberapa orang yang punya apa namanya kekurangan-kekurangan atau yang ya bisa dikatakan kebutuhan khusus, ternyata sangat mudah dalam Al-Qur'an. Tergantung dia membersihkan hatinya, tergantung bagaimana dia niatnya, maka dia akan sampai pada itu. Nah mudah-mudahan ini memotivasi kita semua gitu. Iya betul. Alhamdulillah Yami, Masya Allah sekali materi pada edisi kali ini yang benar-benar memberikan banyak sekali insight positif bagi kami semua, pengingat juga dan menyentil bagaimana kecongkakan kita, kesombongan kita dalam merasa sudah puas dalam membaca Al-Quran itu, ternyata oh ya, ternyata hal ini luput untuk dipelajari dan sebagainya, dan akan memotivasi kami juga dalam memperdalam lagi ilmu tajwid yang kami miliki begitu Mi. Mungkin sebelum kami tutup edisi pada kali ini, saya mempersilahkan Uminiswa untuk memberikan closing statement dan langsung menutup. Baik sahabat mu'alimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang sedikit ini tadi bisa memberi manfaat dan menjadikan kita lebih tergugah lagi bahwa kita itu memang harus tetap terus belajar begitu ya, harus tetap belajar, karena ternyata beberapa ulama-ulama itu juga tidak berhenti sampai di situ. Selesai belajar dengan ulama satunya, belajar dengan satunya lagi, belajar lagi dengan lagi. Jadi tidak berhenti gitu. Harus tetap terus belajar. Nah, supaya kita mendapatkan derajat mahir tadi itu ya, maka intinya itu tadi harus banyak berlatih. Baik sahabat mu'alimat dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uminiswa atas ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Teman-teman semuanya, semoga apa yang disampaikan oleh Uminiswa pada kesempatan kali ini dapat menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi kita semuanya, menjadi pengingat juga, alarm juga bagi kita untuk selalu meringankan langkah kita untuk menuntut ilmu, lebih-lebih dalam mempelajari ilmu tajwid ini, agar yang menjadi kebiasaan kita yakni membaca Al-Quran itu juga kita dalami ilmunya dan bisa kita maksimalkan lagi nih pahala kita dalam membaca Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, saya Hilda Maulidia pamit undur diri. Dan saya ingatkan kepada sahabat mu'alimat semuanya, jangan lupa follow sosial media Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta di Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan TikTok di @mu'alimatjogja. Dan juga jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube dari Madrasah Mu'alimat di Mu'alimat Jogja. Saya Hilda Maulidia pamit undur diri. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.